Jadi lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Komando! Go, 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 go! RPG! Kisah akan dibuka di mana kita diperlihatkan dengan seorang kapten dari Korps Baret Merah Kopassus bernama Kapten Norman yang melihat sebuah berita tentang 6 warga Indonesia yang disandra oleh teroris di perairan Sulawesi. Dari sana Norman langsung menghubungi seorang Letnan 1 bernama Mulyono untuk segera bersiap. Ya, siap-siap kita standby. Komando. Dan inilah Merah Putih memanggil. Sementara itu, di sisi lain, para teroris tiba di markas sambil membawa para sandera. Para sandera itu pun langsung diserahkan kepada pimpinan mereka yang bernama Diego. Di sana anak buah Diego yaitu Lopez langsung memberikan semua perhiasan dan paspor milik para sandera. Para teroris mencoba menggoda seorang sandera cantik bernama Elis, tapi sang ayah langsung mencoba melindungi anaknya itu. Dengan sangat kejam, para teroris langsung menghajarnya dan membuat para sandera menjadi semakin ketakutan. Tapi Diego langsung memukul anak buahnya itu karena telah berani memukul sandera. Diego pun memerintahkan anak buahnya agar membawakan seorang sandera asal Jerman dan meminta agar dia diberitahu kalau para sandera akan aman dan diperlakukan dengan baik. Tapi kemudian ternyata Diego ingin membuat para sandera lain menjadi semakin ketakutan dengan menembak langsung orang itu di hadapan mereka. Tentu para sandera pun semakin ketakutan, kemudian Elis dipisahkan dari orang tuanya. Beberapa waktu kemudian, para petinggi Kopassus di bawah pimpinan seorang mayor jenderal berkumpul membahas soal penyanderaan WNI oleh para teroris. Presiden telah memberikan mandat agar segera memulai operasi penyelamatan bagi para sandera. Mereka merencanakan akan melakukan 2 operasi, yaitu Operasi Kilat 1 dan Kilat 2, di mana Operasi Kilat 1 menugaskan pasukan Alpha membebaskan para sandera dan membawanya ke titik kumpul yang akan dijemput oleh helikopter, dan aksi tersebut akan dimulai pada esok hari. Akan penerjunan pada subuh besok pagi. Jika operasi Kilat 1 gagal, maka pasukan Alpha akan melakukan operasi Kilat 2, di mana mereka akan membawa para sandera dengan melewati jalan darat sejauh 30 km. Tim Elang dari Angkatan Udara dan tim Gurita dari Angkatan Laut diminta bersiaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan, dan operasi itu akan berlangsung sangat singkat, yaitu hanya dalam waktu 48 jam. Dan sebelum dimulai, pasukan Sandi Yuda dari Grup 3 Kopassus akan diterjunkan duluan guna mencari informasi. Salah satu anggota pasukan Alpha bernama Patimura terlihat minta izin kepada istrinya pergi bertugas, tapi gak memberitahu berapa lama akan pergi. Mendengar itu istrinya gak terlalu senang karena dia akan kembali ditinggalkan dalam waktu yang gak bisa ditentukan. Tapi sang istri meminta agar Patimura jujur karena udah mengerti dengan resiko menjadi istri seorang tentara, dan akhirnya dia pun mendoakan agar sang suami berhasil menjalankan misi tersebut.
Beberapa saat kemudian, pasukan Alpha yang dipimpin oleh Kapten Norman berkumpul untuk diberikan penjelasan soal misi itu. Kapten Norman membagi pasukan Alpha menjadi 3 tim, yaitu tim petir, tim kilat, dan tim angin. Tim petir beranggotakan Patimura, Bono, dan Hendro, sedangkan tim kilat beranggotakan Mulyono, Bungsu, Palisuri, dan Irfan. Sementara itu tim angin beranggotakan para sniper yaitu Rumbun dan Joko. Sementara itu Kapten Norman dibantu seorang anggota bernama Bayu sebagai penghubung informasi. Selain itu di pasukan Alpha juga terdapat satu-satunya tentara perempuan atau kowad yang cantik bernama Kartini yang bertugas sebagai medis. Dan ini adalah drop zone Alpha, titik di mana kita akan landing. Kapten Norman menjelaskan peta wilayah dari operasi yang akan mereka lakukan dan memberitahu kalau para teroris berjumlah 150 sampai 200 orang. Kapten Norman berkata kalau misi yang akan mereka jalankan adalah operasi khusus yang bersifat rahasia dan mereka harus menyembunyikan atribut Kopassus, TNI, dan juga kepangkatan. Oke, sekian. Komando! Gak lama pasukan Alpha udah bersiap dan akan segera pergi ke medan pertempuran. Patimura ngobrol dengan Bungsu dan Palisuri yang baru pertama kali menjalankan operasi sambil mengingatkan agar sebisa mungkin menghemat peluru karena jauh dari gudang amunisi. Semua merek-merek yang berbau Indonesia, jangan lupa dibuang. Sebelum pergi mereka mencium baret merah kebanggaan, berdoa agar mendapat perlindungan juga kelancaran saat menjalankan misi nanti. Setelah itu Kapten Norman berkata, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Komando! Akhirnya pasukan Alpha tiba di medan pertempuran dan langsung terjun dari pesawat. Kemudian Kapten Norman mengabarkan kepada markas bahwa mereka mulai bergerak menuju lokasi target. Tim petir memberitahu kalau di depan mereka terdapat 2 musuh. Mendengar hal itu, Kapten Norman langsung menugaskan tim petir dan tim kilat untuk segera menyerang. Mereka pun langsung bergegas menuju tempat musuh dan kemudian... Dengan tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy, mereka bisa melumpuhkan musuh. Kini pasukan Alpha semakin dekat dengan markas teroris dan mereka pun berhasil melumpuhkan beberapa musuh yang lagi berjaga. Di sisi lain, para sniper memberitahu kalau Ellis pergi ke tepi sungai dan diawasi oleh anak buah Diego. Mendengar hal itu, Kapten Norman langsung memerintahkan tim petir agar segera menyelamatkan para sandera dan para sniper akan menembak teroris itu. Mendengar Ellis berteriak, Kapten Norman segera menghampiri hingga akhirnya dia pun berhasil melumpuhkan teroris tersebut. Tapi Ellis yang panik langsung mengambil senjata. Kemudian Kapten Norman langsung menjelaskan kalau dia adalah pasukan khusus dari Indonesia yang akan menyelamatkan para sandera. Ruangan 1, clear. Alpha go. Sementara itu tim petir udah masuk ke dalam markas teroris untuk mencari sandera yang lain hingga akhirnya aksi baku tembak pun terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan teroris, tim petir langsung memeriksa kondisi para sandera. Ternyata hanya ada 3 sandera yang berada di sana, yaitu Dedi, Rudy, dan Lexis. Sedangkan kedua orang tua Ellis gak berada di sana. Mendengar hal itu, Ellis pun menangis dan meminta agar pasukan Alpha segera mencari kedua orang tuanya. Kapten Norman pun segera menugaskan tim agar segera mengevakuasi para sandera ke tempat penjemputan. Beberapa saat kemudian, para teroris kaget karena melihat teman-temannya udah tergeletak. Mereka pun mencoba mengecek keadaan temannya itu, tapi tiba-tiba... No! Clear.
Ternyata pasukan Alpha udah memasang bom, kemudian mereka pun langsung bergegas agar segera sampai di tempat penjemputan karena para teroris pasti akan mengejar mereka. Alice bercerita kalau para teroris telah membunuh Sandra asal Jerman dan atas hal itu Alice pun meminta pasukan Alpha agar segera menyelamatkan kedua orang tuanya. Aman di sini bersama kami. Saya janji akan saya kembalikan kalian ke Indonesia dengan baik, oke? Kapten Norman melapor pada markas kalau mereka udah sampai di titik penjemputan dan berhasil menyelamatkan 4 Sandra, sedangkan orang tua Alice dan 1 Sandra lain masih dalam proses pencarian. Alice semakin khawatir dan berpikir kalau pasukan Alpha gak akan mencari kedua orang tuanya. Kapten Norman pun menegaskan pada Alice kalau semua Sandra akan mereka selamatkan. Kapten Norman langsung membagi tim untuk mengamankan titik penjemputan karena tim penyelamat akan segera datang. Di sisi lain, Lopez mengabarkan pada Diego kalau anak buahnya di markas ke-1 gak ada yang selamat. Lopez pun menjelaskan kalau pasukan yang menyerang mereka kemungkinan adalah para pasukan khusus. Mendengar hal itu membuat Diego lumayan ketar-ketir. Landing zone clear. Gak lama kemudian Kapten Norman mendapat kabar kalau tim penyelamat udah semakin dekat ke titik penjemputan. Tapi Alice tetap kekeh ingin tinggal di sana karena orang tuanya belum diselamatkan. Kartini mulai merasa semakin kesal karena Alice keras kepala, padahal secara prosedur para Sandra siapapun itu dan apapun alasannya harus segera diantarkan pulang. Duh, ini mah malah jadi beban si Alice. Kamera mana dari 170 derajat, 170 derajat. Terlihat kalau tim penyelamat udah tiba di titik penjemputan dan pasukan Alpha langsung memberikan tanda, tapi tiba-tiba mengetahui kalau tim penyelamat tertembak, komandan operasi itu pun langsung menugaskan tim Alpha agar menjalankan operasi Kilat 2. Aman ke belakang. Go. Lopez melapor pada Diego kalau helikopter yang akan menjemput Sandra telah berhasil ditembak. Diego pun berpikir kalau pasukan khusus itu masih berada dalam hutan dan menduga kalau mereka akan pergi menuju pantai. Diego segera memerintahkan para anak buahnya agar mencegat mereka. Dan benar aja, pasukan Alpha langsung bergerak menuju pantai dan akhirnya aksi baku tembak pun kembali terjadi. Untuk menanggulangi serangan, pasukan Alpha segera memasang beberapa bom. Pasukan Alpha terus bergerak, tapi tiba-tiba Dedi terguling ke dalam jurang. Dengan sigap Kartini langsung mencoba untuk menyelamatkannya. Kapten Norman memerintahkan tim agar berjaga karena Dedi harus segera diobati. Berlindung. Terlihat kalau para teroris kembali berdatangan dan udah semakin dekat hingga pasukan Alpha pun langsung bersembunyi. Kapten Norman langsung menugaskan para sniper agar menembak para teroris, tapi ternyata dengan cerdik tim angin menembak sarang tawon yang berada tepat di atas para teroris itu hingga akhirnya mereka pun berlarian dan pergi. Wow, pasukan Alpha kembali bergerak tapi ternyata para teroris itu kembali mengejar sambil meluncurkan serangan mortir. Merasa terancam, Kapten Norman langsung menugaskan tim petir agar segera mencari lokasi posisi mortir musuh dan akhirnya sementara itu tim Kilat dan Kartini harus terpisah karena membawa Dedi yang terluka dan terlihat kalau para teroris udah mengepung hingga aksi baku tembak pun kembali terjadi. Dengan membabi buta, para teroris itu terus menyerang tim Kilat.
Ternyata para teroris memiliki senjata RPG hingga membuat tim kilat terpental karena ledakannya. Kapten Norman dan tim juga terus ditembaki oleh para teroris hingga akhirnya dia pun menghubungi markas agar segera mengirimkan bantuan dan mengirim pesawat tempur. Saat lengah, Kapten Norman tertembak, tapi beruntung tembakan itu gak mengenai objek vital. Oke, Langis Airborne. Mundur nanti, mundur. Go, go. Pasukan Alpha kembali memaksa bergerak, tapi karena para teroris yang terlalu banyak dan punya persenjataan lengkap membuat mereka lumayan kewalahan. Tim kilat melapor pada Kapten Norman kalau musuh ada di mana-mana. Kemudian tim kilat meminta agar tim yang lain terus bergerak dan melindungi Sandra. Dikarenakan para teroris terus menyerang menggunakan RPG, Kapten Norman pun menugaskan agar para sniper langsung melumpuhkan para teroris yang memegang RPG. Akhirnya para sniper berhasil menumbangkan para teroris yang memegang RPG dan membuat pasukan Alpha bisa kembali bergerak. Kapten Norman terus melapor pada markas dan memberikan tanda agar pesawat tempur bisa membombardir para teroris. Dia segera memberikan titik koordinat musuh dan mereka pun segera pergi karena bom akan segera dijatuhkan. Tapi karena berada di posisi paling belakang, Palisuri terkena ledakan bom hingga akhirnya dia pun gugur. Melihat hal itu, Bungsu mencoba untuk membawa jasad Palisuri, tapi karena para teroris terus mengejar, mau gak mau mereka pun memutuskan untuk terus berjalan menyusuri hutan. Gak terasa hari mulai malam dan pasukan Alpha memberikan makanan untuk para sandera. Beberapa anggota terlihat bertengkar karena Palisuri terkena ledakan hingga membuatnya gugur. Kemudian Kapten Norman langsung memisahkan mereka dan berkata jangan sampai membuat pengorbanan Palisuri menjadi sia-sia. T2 semua bagian ke Sandra ya. Selain Bungsu, Kartini juga sangat kehilangan Palisuri karena mereka adalah teman yang sangat dekat. Kemudian Kartini meminta agar jangan sampai ada lagi yang gugur. Kartini menghampiri Kapten Norman dan mengobatinya karena darahnya terus keluar. Alice juga menghampiri untuk menawarkan makanan dan mengucapkan terima kasih. Tapi Alice berkata kalau dia masih belum bisa tenang karena kedua orang tuanya belum diselamatkan. Kapten Norman pun meminta Alice agar diam dan tiba-tiba... Diam. Dengan refleks, Kapten Norman berhasil menangkap ular yang ada di belakang Alice dan memberikannya kepada yang lain. Sontak mereka pun sangat senang karena akhirnya bisa mendapatkan makan malam. Sementara itu tim petir yang lagi berjaga tiba-tiba mencium bau yang sangat menyengat. Mereka pun langsung bersembunyi karena ternyata para teroris ada di sana untuk membuang mayat. Hingga dengan cepat tim petir langsung menyerang mereka. Tim kilat juga segera merapat mencari sumber bau dan langsung menghubungi Kapten Norman agar segera datang ke sana. Gak lama Kapten Norman pun tiba dan terlihat banyak sekali mayat yang telah dibunuh oleh para teroris. Beberapa waktu kemudian, Kapten Norman dan tim petir kembali mencari markas para teroris dengan mengikuti jejak yang dilewati. Mereka pun berhasil menemukan markas teroris dan terlihat bahwa 3 sandera lain ada di sana.
Kapten Norman pun langsung melapor pada markas kalau mereka telah berhasil menemukan markas teroris yang menawan 3 sandera lain. Dia pun minta izin untuk segera menyerang, tapi markas khawatir dengan persediaan logistik pasukan Alpha dan berencana mengirimkan bantuan. Tapi Kapten Norman menjawab kalau kemungkinan para teroris akan segera memindahkan para sandera dan harus segera dilakukan penyerangan. Bagaimana kondisi anggotamu? Apakah masih mampu? Mendengar hal itu, markas langsung mengizinkan pasukan Alpha untuk melakukan penyerangan kepada para teroris. Kapten Norman pun langsung mengumpulkan tim petir, tim kilat, dan tim angin untuk membagi tugas. Gak lama mereka pun akhirnya beraksi dan terlihat kalau tim petir berada di barisan depan. Para sniper yang kekurangan personil kemudian memberikan senjata kepada Lexi agar melindungi para sandera. Lexi yang hanya pernah menggunakan senapan angin langsung diajari untuk menggunakan senapan api. Ini posisi terkunci. Ini siap menembak. Ya. Terlihat tim petir dan tim kilat udah bersiap untuk segera menyerang markas teroris, tapi tiba-tiba Neneng Elis meminta untuk ikut. Aduh, karena ingin memastikan kalau orang tuanya selamat, sontak Kartini pun langsung ngamuk meminta agar Elis diam bersamanya sambil mengatakan kalau pasukan Alpha adalah tim terbaik dan pasti bisa menyelamatkan orang tua Elis. Heutah gablok gue si Elis, rudet aing mah. Kartini juga sangat merasa kesal karena apa yang dilakukan Elis akan sangat membebani pasukan Alpha. Tidak ada satupun dari kita yang keluar dari lingkaran ini. Pasukan Alpha pun langsung masuk ke markas teroris untuk menghabisi para teroris dan menyelamatkan para sandera. Tapi secara gak disangka, ternyata... Cepat! Cepat! Diego berhasil menjebak mereka hingga akhirnya aksi baku tembak pun terjadi. Jumlah musuh yang banyak membuat pasukan Alpha sangat kewalahan hingga membuat Bono, Bungsu, dan Irfan tertembak. Kapten Norman pun memutuskan agar mundur karena ketiga sandera udah berhasil diamankan. Sementara itu Hendro mencoba membawa Bono yang gak bisa berjalan karena tertembak. Tapi Bono meminta Hendro agar meninggalkannya karena para teroris udah semakin dekat. Dalam kondisi yang memprihatinkan itu, Bono terus menembak para teroris hingga akhirnya dia pun kehabisan peluru. Aduh. Lopez langsung bertanya siapa para pasukan yang telah berani menyerang mereka, tapi Bono tentu gak mau memberitahu. Diego langsung menyiramkan alkohol kepada Bono dan akhirnya dia pun dibakar. Setelah itu Diego memarahi Lopez karena gagal mengalahkan para pasukan yang telah menyerang mereka dan kemudian... Lopez sangat kesal pada Diego karena telah membunuh anak buahnya. Lopez berkata kalau Diego hanya pandai bicara tapi gak pandai memegang senjata. Lopez akan menunjukkan kepada Diego bagaimana cara memenangkan pertempuran. The enemy is moving towards the beach. Lopez memberi informasi pada anak buahnya kalau para sandera telah dibawa ke pantai dan mengingatkan kalau yang menyerang mereka adalah pasukan khusus. Lopez pun memerintahkan para anak buahnya agar segera mencegat mereka. Sementara itu tim gurita dari Angkatan Laut terlihat udah bersiap di pantai menunggu pasukan Alpha dan menghadang para teroris. Kapal perang juga langsung menembaki para teroris yang akan mencegat pasukan Alpha. Di sisi lain, pasukan Alpha kembali diserang oleh para teroris dan terlihat kalau pasukan Alpha semakin terdesak, ditambah mereka juga udah mulai kehabisan amunisi. Dengan nekat Patimura dan Irfan mencoba mendekati para teroris agar bisa menyerang mereka menggunakan granat. Kapten Norman memerintahkan Bungsu kembali menembak para teroris agar pasukan Alpha bisa kembali bergerak. Akhirnya pasukan Alpha kembali melanjutkan perjalanan, sedangkan Irfan dan Patimura menjaga mereka dari belakang. Dengan semangat 45, mereka terus menyerang para teroris hingga akhirnya Lopez berhasil ditumbangkan. Ini demi NKRI, sama seperti yang dilakukan pendahulu kita, Bang.
Tapi para teroris itu kembali menyerang dengan jumlah pasukan yang lebih banyak hingga akhirnya Irfan dan Patimura harus gugur. Tim angin yang tahu kalau para teroris udah semakin dekat, mereka pun langsung membidik Diego dan kemudian akhirnya pasukan Alpha berhasil tiba di pantai dan dengan langkah yang gontai mereka bergegas menghampiri tim penyelamat. Sementara itu tim bantuan pun langsung menyisir hutan untuk menghabisi para teroris dan mengevakuasi jasad pasukan yang telah gugur. Kapten Norman yang sangat merasa kelelahan ditambah terkena tembakan, tiba-tiba dia pun terjatuh. Sontak Bayu pun langsung menolongnya hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke helikopter tim penyelamat. Tapi ternyata Bayu alias Sartono yang mengalami luka yang sangat parah akhirnya harus menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari kemudian, para prajurit yang gugur dalam medan pertempuran yaitu Irfan, Patimura, Bayu, dan Bono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Mereka diberikan penghormatan terakhir dan dinaikkan satu pangkat dengan gelar Anumerta. Mereka juga dianugerahi bintang jasa yang tertinggi yaitu Bintang Sakti karena telah menunjukkan keberanian dan jasa luar biasa dalam pertempuran. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, kalau masih ada yang bilang bahwa TNI itu makan tidur doang, coba deh main ke Papua biar bisa ngerasain bagaimana beratnya tugas seorang TNI. Kesel banget saya kalau dengar ada yang menyepelekan tugas TNI. Oke lah, kita lanjut Tisam aja yuk. Titip salam, dan Tisam kali ini datang dari Dava Jaya. Tisam bradku, doain wisuda tahun ini. Amin, semoga lancar ya bradku. Terus buat Elsa Marena ditunggu kapan mau balik terus nikah. Aduh, si Brad mau nikah, lancar-lancar ya. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Komando!